Selamat pagi Bapak Ibu dan saudara yang kasih Tuhan. Syukur pada Tuhan kita diberi hari yang baru untuk kita nikmati. Mari dalam salam pagi hari ini kita memulai aktivitas kita dengan membaca firman Tuhan dari kitab Bilangan pasal 29. Pada bulan yang ketujuh, pada tanggal 1 bulan itu, haruslah kamu mengadakan pertemuan yang kudus. Maka tidak boleh kamu melakukan sesuatu pekerjaan berat. Itulah hari peniupan serunai bagimu. Pada waktu itu haruslah kamu mengolah sebagai korban bakaran menjadi bau yang menyenangkan bagi Tuhan. Seekor lembu jantan muda, seekor domba jantan, 7 ekor domba berumur setahun yang tidak bercela, juga sebagai korban sajiannya. Tepung yang terbaik diolah dengan minyak, yakni 3/10 eva untuk lembu jantan itu, 2/10 eva untuk domba jantan itu, dan 1/10 eva untuk setiap domba dari ke-7 ekor domba itu. Dan seekor kambing jantan sebagai korban penghapus dosa untuk mengadakan pendamaian bagimu. Selain dari korban bakaran bulan baru serta dengan korban sajiannya dan korban bakaran yang tetap serta dengan korban sajiannya dan korban-korban curahannya sesuai dengan peraturannya menjadi bau yang menyenangkan, suatu korban api-apian bagi Tuhan. Pada hari yang ke-10 bulan yang ke-7 itu, haruslah kamu mengadakan pertemuan yang kudus dan merendahkan dirimu dengan berpuasa, maka tidak boleh kamu melakukan sesuatu pekerjaan. Pada waktu itu haruslah kamu mempersembahkan sebagai korban bakaran kepada Tuhan sebagai bau yang menyenangkan seekor lembu jantan muda, seekor domba jantan, 7 ekor domba berumur setahun, haruslah tidak bercela. Semuanya itu juga sebagai korban sajiannya. Tepung yang terbaik diolah dengan minyak, yakni 3/10 eva untuk lembu jantan itu, 2/10 eva untuk domba jantan yang seekor itu, 1/10 eva untuk setiap domba dari ke-7 ekor domba itu. Dan seekor kambing jantan sebagai korban penghapus dosa, selain daripada korban penghapus dosa pembawa pendamaian dan korban bakaran yang tetap, serta dengan korban sajiannya dan korban-korban curahannya. Pada hari yang ke-15 bulan yang ke-7 itu haruslah kamu mengadakan pertemuan yang kudus, maka tidak boleh kamu melakukan sesuatu pekerjaan berat. Haruslah kamu mengadakan perayaan bagi Tuhan 7 hari lamanya. Pada waktu itu haruslah kamu mempersembahkan sebagai korban bakaran, sebagai korban api-apian yang baunya menyenangkan bagi Tuhan. 13 ekor lembu jantan muda, 2 ekor domba jantan, 14 ekor domba berumur setahun, haruslah tidak bercela semuanya itu. Juga sebagai korban sajiannya, tepung yang terbaik diolah dengan minyak, yakni 3/10 eva untuk setiap lembu dari ke-13 ekor lembu jantan itu. 2/10 eva untuk setiap domba dari kedua ekor domba jantan itu, dan 1/10 eva untuk setiap domba dari ke-14 ekor domba itu. Dan seekor kambing jantan sebagai korban penghapus dosa, selain dari korban bakaran yang tetap dengan korban sajiannya dan korban curahannya. Pada hari yang kedua, 12 ekor lembu jantan muda, 2 ekor domba jantan, 14 ekor domba berumur setahun yang tidak bercela, serta dengan korban sajiannya dan korban-korban curahannya, yakni untuk lembu-lembu jantan, untuk domba-domba jantan, dan untuk domba-domba muda itu, menurut jumlah yang sesuai dengan peraturan, dan seekor kambing jantan sebagai korban penghapus dosa, selain dari korban bakaran yang tetap, serta dengan korban sajiannya dan korban-korban curahannya. Pada hari yang ketiga, 11 ekor lembu jantan, 2 ekor domba jantan, 14 ekor domba berumur setahun yang tidak bercela, serta dengan korban sajiannya dan korban-korban curahannya, yakni untuk lembu-lembu jantan, untuk domba-domba jantan, dan untuk domba-domba muda itu, menurut jumlah yang sesuai dengan peraturan. Dan seekor kambing jantan sebagai korban penghapus dosa, selain dari korban bakaran yang tetap, serta dengan korban sajiannya dan korban curahannya. Pada hari yang keempat, 10 ekor lembu jantan, 2 ekor domba jantan, 14 ekor domba berumur setahun yang tidak bercela, serta dengan korban sajiannya dan korban-korban curahannya, yakni untuk lembu-lembu jantan, untuk domba-domba jantan, dan untuk domba-domba muda itu,
menurut jumlah yang sesuai dengan peraturan. Dan seekor kambing jantan sebagai korban penghapus dosa, selain dari korban bakaran yang tetap dengan korban sajiannya dan korban curahannya. Pada hari yang kelima, 9 ekor lembu jantan, 2 ekor domba jantan, 14 ekor domba berumur setahun yang tidak bercela, serta dengan korban sajiannya dan korban-korban curahannya, yakni untuk lembu-lembu jantan, untuk domba-domba jantan, dan untuk domba-domba muda itu menurut jumlah yang sesuai dengan peraturan, dan seekor kambing jantan sebagai korban penghapus dosa, selain dari korban bakaran yang tetap, serta dengan korban sajiannya dan korban curahannya. Pada hari yang keenam, 8 ekor lembu jantan, 2 ekor domba jantan, 14 ekor domba berumur setahun yang tidak bercela, serta dengan korban sajiannya dan korban-korban curahannya, yakni untuk lembu-lembu jantan, untuk domba-domba jantan, dan untuk domba-domba muda itu menurut jumlah yang sesuai dengan peraturan. Dan seekor kambing jantan sebagai korban penghapus dosa, selain dari korban bakaran yang tetap dengan korban sajian dan korban-korban curahannya. Pada hari yang ketujuh, 7 ekor lembu jantan, 2 ekor domba jantan, 14 ekor domba berumur setahun yang tidak bercela, serta dengan korban sajiannya dan korban-korban curahannya, yakni untuk lembu-lembu jantan, untuk domba-domba jantan, dan untuk domba-domba muda itu menurut jumlah yang sesuai dengan peraturannya, dan seekor kambing jantan sebagai korban penghapus dosa, selain dari korban bakaran yang tetap dengan korban sajiannya dan korban curahannya. Pada hari yang ke-8 haruslah kamu mengadakan perkumpulan raya, maka kamu tidak boleh melakukan sesuatu pekerjaan berat. Pada waktu itu haruslah kamu mempersembahkan sebagai korban bakaran, sebagai korban api-apian yang baunya menyenangkan bagi Tuhan, seekor lembu jantan, seekor domba jantan, 7 ekor domba berumur setahun yang tidak bercela, dengan korban sajiannya dan korban-korban curahannya, yakni untuk lembu-lembu jantan, untuk domba-domba jantan, dan untuk domba-domba muda itu menurut jumlah yang sesuai dengan peraturan. Dan seekor kambing jantan sebagai korban penghapus dosa, selain dari korban bakaran yang tetap, serta dengan korban sajiannya dan korban curahannya. Itulah semuanya yang harus kamu olah bagi Tuhan pada hari-hari rayamu sebagai korban-korban bakaranmu, korban-korban sajianmu, korban-korban curahanmu, dan korban-korban keselamatanmu, selain dari korban-korban nasarmu dan korban-korban sukarelamu. Lalu berbicaralah Musa kepada orang Israel sesuai dengan segala yang diperintahkan Tuhan kepada Musa. Teks kita hari ini masih menjadi kelanjutan dari bacaan kita kemarin. Firman Tuhan mengingatkan kepada kita pada 3 kewajiban yang harus dilakukan umatnya saat merayakan hari-hari raya. Yang pertama, pada saat umat merayakan hari raya, umat dilarang untuk bekerja berat. Pada bagian ini hendak menunjukkan kepada kita betapa pentingnya perayaan yang menjadi lambang perjumpaan antara umat dengan Tuhan. Ketika umat berjumpa dalam pertemuan hari raya, umat harus fokus, menyediakan waktu, bahkan memberi hati hanya untuk Tuhan. Keharusan ini perlu dibalut dalam rasa syukur atas perayaan itu, sehingga semua yang secara hukum menjadi sebuah kewajiban untuk kita lakukan akan kita kerjakan dengan sukarela, tidak ada rasa terpaksa, bahkan dengan penuh sukacita. Maka kita diingatkan, ketika kita diberi waktu untuk bersekutu dengan Tuhan dan saudara seiman, berikanlah waktu dan hatimu untuk fokus, serta lingkupi hati kita dengan sukacita, agar tidak semata-mata terasa menjadi beban yang berat. Termasuk ketika pertemuan itu berupa peribadahan yang rutin kita lakukan. Kita perlu belajar fokus agar kita merasakan hadirat dan lawatan Tuhan, serta kita pun merasakan sukacita, bukan justru menjadi beban atas persekutuan yang kita lakukan. Yang kedua, betapa banyaknya korban yang ditentukan Tuhan untuk menghadap Dia di hari-hari raya.
Namun demikian, bagi umat ini bukanlah menjadi beban berat, karena ketika mereka meninggalkan tanah Mesir, Tuhan membuka hati orang Mesir untuk memberikan segala yang diperlukan umat, termasuk untuk keperluan ibadah dan korban persembahan. Maka kita diingatkan, sesungguhnya bukan Tuhan yang memerlukan semua korban persembahan kita, tetapi dengan memberi korban persembahan dalam bentuk apapun itu, kita diingatkan bahwa apa yang kita beri bagi Tuhan, sesungguhnya Tuhanlah yang telah menyediakan itu semua bagi kita. Dan Tuhan ingin agar kita menggantungkan hidup kita pada pemeliharaannya, serta kita belajar berdisiplin dalam memenuhi tugas tanggung jawab orang beriman. Inilah pembentukan spiritualitas yang Tuhan kerjakan bagi kita, yaitu ketika dengan tulus hati namun penuh tanggung jawab, kita belajar memberi persembahan kepada Tuhan. Yang ketiga, di setiap akhir daftar korban yang harus dibawa di tiap-tiap hari raya, ada satu korban yang tidak boleh dilupakan, yaitu korban penghapus dosa. Ini mau mengingatkan kepada kita, betapapun kita telah memberikan persembahan kepada Tuhan, masih ada bagian dari hidup kita yang sesungguhnya tidak layak di hadapan Tuhan, baik oleh karena perbuatan yang sengaja atau yang tidak sengaja telah kita lakukan. Bahkan mungkin dalam pemberian persembahan bagi Tuhan itu ada sikap hati atau perbuatan yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Maka Tuhan mau mengajar kita agar kita selalu mawas diri. Tidak perlu tinggi hati jika kita dimampukan memberi persembahan bagi Tuhan. Bahkan jangan sampai muncul rasa telah berbuat jasa bagi Tuhan hanya karena kita mampu melakukan tugas tanggung jawab iman kita, termasuk lewat persembahan. Ingatlah sekali lagi bahwa pada dasarnya Tuhanlah yang menyediakan itu semua. Semua dari Tuhan dan pada akhirnya dikembalikan untuk kemuliaan nama Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman yang kami renungkan pada pagi hari ini. Kami diingatkan betapa pentingnya kami menghargai hidup kami di hadapan Tuhan dengan cara melakukan tugas tanggung jawab kami sebagai orang beriman. Tolong kami agar kami juga menjaga hati dan pikiran serta perbuatan kami, sehingga ketika kami diberi kesempatan untuk bersekutu, berjumpa dalam berbagai perayaan kepada Tuhan, bahkan ketika kami diberi kesempatan memberi persembahan, kami kerjakan itu semua dengan penuh sukacita tanpa paksaan, dan kami sungguh-sungguh merasakan hadirat dan lawatan Tuhan. Kami menyerahkan kehidupan kami sepanjang hari ini dalam segala aktivitas kami. Mohon Tuhan memberkati. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan bersyukur. Amin.